Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Saat ini kita memulai Misa Ekaristi Kudus kita dengan menyanyikan
Manda Bakti 171. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-6 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan didengarkan pada hari Minggu ini, tadi ajarkan bahwa moralitas hidup mengarahkan orang agar dapat menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sejak kecil kita diarahkan untuk dapat berkembang dan berperilaku baik. Namun hal itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Kita harus mengatakan dalam seluruh kehidupan kita, lewat alam pikiran, kita harus diajari dan kita juga harus mengusahakan, dan yang diusahakan adalah hal yang baik tentunya dan benar. Dan dengan demikian akan mengembangkannya dalam seluruh kehidupan kita sedang perkembangan dan pertumbuhan kita. Tangan Tuhan itu kuat. Setiap pribadi itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan yang baik. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita berusaha untuk mendengarkan suara hati kita untuk melakukan yang terbaik dan benar dalam kehidupan ini? Maka dibuatlah aturan untuk mengatur kehidupan kita secara minimal, dan sejauh hal itu sungguh kita upayakan dalam seluruh kehidupan. Akhirnya hukum utama dan terutama yaitu kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus sendiri. Sejauh mana kita sungguh mencoba mengikutinya, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita renungkan dalam hati kita pada kesempatan ini. Dan mari kita buka hati kita mohon pengampunan karena seringkali kita melaksanakan hukum dan perintah hanya karena terpaksa, bukan karena kebijaksanaan Tuhan sendiri. Mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita tentu mensyukuri kehidupan ini. Terlebih bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, yang kita bawa dalam doa kita pada kesempatan itu, Martinus Babut yang merayakan hari ulang tahun ke-46, dan juga senantiasa bersyukur atas sarana rahmat yang Tuhan sediakan bagi kita,
yaitu bersyukur atas terkabulnya doa Bapa kami 77 kali dan novena 3 kali Salam Maria. Juga senantiasa mohon kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya bersama anak cucu menantu keluarga mendoakan Opa Gimin yang sementara dirawat di rumah sakit Selamaris. Dan kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini saudara-saudari kita yang sudah berpulang atau sudah meninggal. Ibu Maria Kristina Adriana Pongo atau Oma Marike, Ibu Jacinta Lincekuan atau Linces ya, jadi yang meninggal 24 hari yang lalu. Kemudian Pastor Paulus Lubur CCM yang meninggal di Jakarta, rencana jenazahnya akan diberangkatkan dari Jakarta nanti malam. Kemudian Andreas Levi, Paulina Ua, Mikael Milo, Gabriel Ngebu. Satu tahun meninggalnya Ibu Lucia Limbong, kemudian juga Bapak Fransiskus Parang, dan juga Bapak Freddy Ko Chongsan meninggal 2 tahun yang lalu. Kita hening sejenak. Supaya kita layak merekam peristiwa penyelamatan ini, kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami
mengaturkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk memperbarui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Syukur atas segala berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini, sehingga kami boleh datang di hadapan untuk mempercayakan diri kami, doa dan harapan-harapan kami. Semoga semua saja yang kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini berkenan kepadamu. Juga semoga Engkau semakin membukakan jalan bagi saudara-saudari kami yang akan merayakan hari Imlek pada tahun ini, sehingga melalui itu tahun sebagai tahun baru, sebagai suatu pengharapan baru, sungguh semakin terpatri untuk boleh menjalani hidup yang lebih baik di masa-masa akan datang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu.
Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang ia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya. Dan segenap pekerjaan manusia ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah tita-titamu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini,
yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita renungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, saya berharap bahwa bacaan Injil pada hari ini boleh dibaca kembali. Mohon maaf saya membaca yang singkat tadi. Jadi yang panjang itu dalam Matius 5, 17 sampai dengan 37. Sementara yang singkat-singkatnya tadi itu ayat 20 sampai 22, 27, 28, kemudian 34a dan 37. Dan dengan demikian itu hanya diambil sari-sarinya, sehingga lewat itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita renungkan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, hukum kasih sebagai penggenapan hukum Taurat itu sendiri. Kita semua sudah pernah melihat obat-obat, sudah ya? Semua sudah pernah sakit kah? Kalau kita ke rumah sakit, kita sakit, lalu kita diperiksa oleh dokter dan mengatakan, oh ini pastor ini sakit ini, obatnya ini. Lalu di obat itu ada aturannya ya. Ada aturan. Saya menseringkan ini karena saya biasa mendampingi orang-orang sakit itu, lalu saya tanya, obatnya apa? Dikasih lihat obatnya, oh ini, aturannya ini. Saya tanya, opa, oma, dimakan jika obatnya? Dia bilang, saya makan kalau saya ingat. Bahkan ada orang muda yang sakit berat lalu kasih obat dan dokternya itu sudah mengatakan obat ini harus ketat kalau bisa sesuai dengan jamnya. Saya tanya yang bersangkutan, lalu yang menunggu itu mengatakan pernah satu kali dia tidak makan itu obat, dia buang. Nah dengan demikian itu kan tertunda ya, yang seharusnya dimakan ya tidak dimakan. Lalu ya untuk apa mencari penyembuhan kalau ternyata tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter. Nah lewat ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, aturan itu menjadi sesuatu yang penting. Mengatur seluruh kehidupan kita secara baik dan benar. Dan saya selalu mengatakan bahwa aturan itu adalah batas minimal kehidupan sebenarnya yang harus kita capai. Kalau dikatakan bahwa aturan itu adalah batas minimal kehidupan di mana mengatur kehidupan kita, manusia-manusia yang harus mengarahkan seluruh hidup kita kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Lalu melalui bacaan pada kesempatan ini, kalau kita nunut sedikit, hukum Taurat adalah penuntun bagi manusia sampai Yesus itu datang. Hukum Taurat itu sangat penting bagi orang Yahudi karena itu merupakan sumber utama petunjuk, ajaran, dan identitas mereka. Hukum Taurat adalah hukum tertulis yang tidak hanya mencakup soal pembunuhan saja, soal pencurian, soal persinahan, tetapi juga itu menyangkut tata ibadah. Taurat memuat hal-hal yang mengatur kehidupan sehari-hari, memberikan pedoman etika dan hidup moral, serta membentuk hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Singkat kata bahwa hukum Taurat itu penting untuk menjadi pedoman, aturan, dan cara hidup yang membantu setiap orang semakin beriman dan hidup semakin lebih baik tentunya. Maka dalam hal ini 10 perintah Allah itu menjadi salah satu contoh yang sangat nyata. Kalau kita mengikuti 10 perintah Allah, paling tidak pedoman hidup bagi kita itu sungguh terarah kepada sang sumber kehidupan, yaitu Allah. Dan Injil pada hari ini Yesus menyampaikan bahwa ia datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Maka Yesus menunjuk kepada dirinya yang akan mengajarkan kegenapan Taurat itu. Hal ini dikatakan Yesus ketika ia menyampaikan khotbah di bukit.
kuncinya adalah pada kata menggenapi. Menggenapi artinya menjadikan hukum Taurat itu sempurna adanya. Hukum Taurat akan sempurna kalau orang paham apa yang mendasari hukum-hukum itu. Maka dua hal yang menjadi dasar adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu singkat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka isi dari hukum kasih itu nyata dalam seluruh teladan hidup Yesus, dalam seluruh perilaku penggenapan hukum Taurat itu sendiri. Yesus sendiri yang memimpin dan mengajar kita dengan contoh kehidupannya sendiri. Melalui ajarannya, Yesus mencadangkan tatanan baru, yaitu hukum kasih. Di atas seluruh hukum itu adalah kasih. Maka kasih yang paling utama. Dan kalau kasih yang paling utama, maka apakah aturan itu boleh dilanggar? Sekali lagi aturan itu tidak pernah dilanggar, hanya disempurnakan saja. Nah, kita bisa lihat aturan-aturan yang kita hidupi tentunya. Aturan lalu lintas misalnya, itu adalah batas minimal. Pernahkah aturan lalu lintas itu dilanggar? Pernah ya? Ya pastilah. Kalau ada orang mati, lampu merah diterobos. Toh. Pada saat ada orang penting lewat, lampu merah diterobos. Kalau ada orang sakit lewat, lampu merah diterobos, mungkin itu menjadi pertimbangan. Harus, karena ini membutuhkan pertolongan. Seringkali yang menjadi pertimbangan dan refleksi, kalau orang penting lewat, pemerintah lewat atau apa, lampu merah diterobos. Seringkali menjadi pertanyaan bagi saya hal-hal seperti itu. Tapi ya memang karena mungkin dikatakan saat genting, sesuatu yang sangat genting dan harus dilaksanakan pada saat itu, maka aturan bisa saja dirubah menjadi sesuatu yang bernuansa kasih demi membantu orang itu untuk sampai pada tujuan yang jauh lebih. Dan itulah yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hukum-hukum yang diatur di dalam agama dimaksudkan agar kita menjadi manusia yang lebih baik tentunya. Untuk itu kita menaatinya bukan karena terpaksa, tetapi dituntut dari diri kita adalah kerelaan dan kemauan untuk sungguh menyadari bahwa itu akan membantu saya untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin berusaha untuk mau hidup bersama dengan orang lain, memberikan yang terbaik kepada mereka yang sungguh sangat membutuhkan dalam seluruh kehidupan mereka. Sehingga aturan itu tidak menjadi aturan yang kaku, tetapi aturan yang boleh membantu kita untuk sungguh-sungguh sampai pada satu hal yang jauh lebih indah dan ingin kita capai. Tentu dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka Allah sendiri memberikan kepada kita manusia kemampuan untuk memilih yang benar dan bersikap dengan baik. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kupilih. Maka Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia ia kenal baik. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Itu dalam kitab Putra Sirat bacaan pertama. Maka ada banyak hal lain yang jauh lebih penting dan berharga di matanya untuk dilakukan. Kita dapat mengobati penyakit fisik dengan obat-obatan, tetapi satu-satunya obat untuk kesepian, untuk keputusasaan dan hilangnya harapan hanya kasih saja.
Banyak orang di dunia ini yang mati karena kurang makan, tetapi lebih banyak lagi orang yang mati karena haus akan kasih sayang. Membunuh karakter juga adalah pembunuhan. Maka kita harus berusaha untuk meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kebijaksanaan dalam menapaki kehidupan. Banyak orang yang merasa ditolak oleh keluarga atau lingkungannya dan membuat mereka merasa sendiri. Dunia haus akan kasih Tuhan. Di tengah menggilanya egoisme manusia sekarang ini dan sikap acuh tak acuh dengan adanya sarana yang tersedia, walaupun kita berdampingan tetapi asik dengan main HP saja, sepertinya dunia ini menjadi asing. Dunia menantikan orang-orang yang bersedia menyatakan kasih untuk mau dan ingin mendengarkan orang lain, untuk mau dan ingin berbagi dengan orang lain. Mungkin HP bisa berbagi, tetapi hanya untuk diri. Dibutuhkan kemauan dan keinginan dari dalam diri untuk bisa men-share-kan lagi kepada orang-orang lain. Tetapi kasih itu selalu muncul dari hati nurani yang tidak terukur. Dan dengan demikian, mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih tetap mohon supaya kita tetap diberikan hati untuk memiliki kasih itu sendiri, sehingga kita akan peka kepada setiap situasi kehidupan kita. Walaupun kita disibukkan dengan hal-hal duniawi, tetapi kita masih mampu dan bisa untuk memilih hal yang jauh lebih penting daripada kesemua kesibukan itu, ialah kasih Tuhan yang harus kita nyatakan dalam diri kita untuk orang lain. Dan ini membutuhkan kesediaan, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kerelaan dan ketulusan hati. Dan hanya dengan itulah maka kebersamaan kita akan semakin boleh berjalan dengan baik, terjalin dengan baik. Kita saling mendengarkan, saling memaafkan, saling meneguhkan dan menguatkan dalam seluruh pengharapan. Dan lewat itulah hidup kita akan semakin bermakna, sehingga kita seperti Yesus, mengajak kita untuk sungguh-sungguh menggenapi hukum dan perintah, karena kasih jauh lebih penting. Mari kita berjalan bersama orang-orang di sekitar kita untuk hidup dalam kasih. Kita memenuhi hukum kasih Yesus saat kita melakukan sesuatu yang baik dan benar menuju kepada kesempurnaan. Kita hening sejenak. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, coba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman dan kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menerangi hidup kita dengan hukum-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah di perjalanan, ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa
menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman Tuhan diwartakan kepada mereka terlebih dulu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak pernah lebih mengutamakan hukum daripada manusia, melainkan melaksanakan terlebih dahulu perintah besar tentang cinta kasih persaudaraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama-sama mencari kehendak Allah dan saling menghargai kebebasan. Semoga kami memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Bersama dengan saudara kami, Bapak Martinus Babus, bersyukur atas rahmat ulang tahun yang ke-46. Semoga usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia hidup bijak, sehat walafiat, senantiasa sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan, serta bijak dalam menjalani seluruh kehidupan, sehingga lewat kehadiran saudara kami ini, karya penyelamatan semakin dinikmati oleh banyak orang yang dimulai dalam hidupnya, hidup keluarga, hidup komunitas, dan dimanapun orang atau saudara kami ini Kau utus untuk menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap orang, sehingga hidup damai dan bahagia senantiasa menjadi bagian kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mensyukuri seluruh sarana rahmat yang Kau siapkan bagi kami. Terlebih bersama umat-Mu senantiasa bersyukur atas terkabulnya doa Bapa kami 77 kali dan novena 3 kali Salam Maria, sehingga umat-Mu yang semakin mengarahkan hidupnya kepadamu lewat doa-doa novena, sungguh semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau, sehingga harapan-harapan mereka juga semakin boleh dinikmati untuk membuat mereka semakin bersatu dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah sakit. Terlebih mendoakan Opa Gimin yang sementara dirawat. Semua kuasa kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan, Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau berikan yang terbaik bagi Opa Gimin. Usaha keluarga Engkau pahami dan Kau mengerti dalam seluruh perjalanan hidup. Semoga semua itu sungguh menjadi tanda pemulihan baginya, dan pemulihan yang paling utama adalah persatuan dengan Dikau sepenuhnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Pastor Paulus Lubur yang kemarin dulu Kau panggil dari tengah-tengah umat-Mu. Oma Maria Kristina Adriana Pongo, Ibu Jacinta Lince Kuan, Bapak Andreas Levi, Bapak Paulina Ua, Bapak Mikael Milo, Gabriel Ngebo, Ibu Lucia Limbong, Bapak Franciscus Parang, dan
Freddy Ko Chong San serta seluruh sanak keluarga kami. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menikmati perjamuan-Mu bersama para kudus-Mu untuk selama-lamanya dalam keabadian. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Senada Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa-doa kami untuk kami sendiri serta seluruh bangsa manusia. Berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Mana Bakti 247. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membarui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allah."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang dari hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 282. terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa. Maka kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putramu yang menjadi daya ilahi untuk melawan dosa dan sumber pengharapan akan kehidupan kekal yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita paroki hari Minggu biasa ke-6, 14 dan 15 Februari 2026. Perayaan liturgi selama 1 pekan 16 sampai 22 Februari 2026. Hari Rabu Abu pada tanggal 18 Februari 2026. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini. Pengumuman ketiga. Gary Leonard Hendrik dan Elaine Felicia Adelaide Teko, barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA atau jam 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat dapat dilihat di videotron dan papan pengumuman paroki. Formulir dapat diambil di kantor sekretariat paroki. Pertemuan pertama akan diadakan pada hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 9 sampai 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Misa Rabu Abu dan penerimaan Abu diadakan pada hari Rabu 18 Februari 2026. 3 kali misa yakni pukul 7 pagi, pukul 12 siang,
dan pukul 6 sore. Jalan salib dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 12 siang dan pukul 6 sore. Total kolekte gereja sebesar Rp19.987.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.103.500. Misa Jumat pertama 6 Februari 2026, kolekte gereja sebesar Rp2.397.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp1.427.000. Misa syukur ulang tahun pastor sebesar Rp1.068.500. Pengumuman tambahan, dalam rangka mendukung kegiatan Jambore Remaja Kevikepan Makassar, maka panitia Jambore Sekami melakukan pencarian dana dalam bentuk paket Imlek dan paket Valentine. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Satu dua tambahan dan diingatkan kepada kita, hari Rabu ini kita sudah mulai membuka masa puasa dan pantang masuki masa prapaskah. Membukanya dengan penerimaan abu tadi sudah disampaikan, kita membuat 3 kali misa jam 7, jam 12 siang dan jam 6 sore. Dengan membuka 3 kali misa berharap bahwa seluruh umat di Paroki Andalas yang dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti perayaan ini, sehingga penerimaan abu itu sungguh hanya pada hari Rabu abu saja. Mereka yang sakit dan jompo dan tidak bisa datang di gereja, kita akan bicarakan untuk mengantarkannya pada kesempatan pertama. Mohon supaya sekali lagi setiap rukun untuk memastikan dan menyetor kepada kami dalam minggu ini orang-orang yang akan dikunjungi, orang sakit selama ini. Kami sudah mencoba dalam minggu ini, namun belum selesai semua. Nah, sekaligus ini penerimaan abu dan komuni bagi mereka yang sakit sesudah hari Rabu abu. Jadi mudah-mudahan itu hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu itu bisa dilaksanakan. Lalu sepanjang masa prapaskah kita akan mengadakan di hari Jumat itu kita mengadakan jalan salib. Jalan salib itu 2 kali juga, yaitu jam 12 siang dan jam 6 sore. Supaya kita bisa memilih. Dan setiap perayaan dipuncakkan dalam perayaan Ekaristi. Jadi jalan salib dulu, sudah itu lalu perayaan Ekaristi. Sehingga sekali lagi ada pilihan untuk kita. Harap bahwa ini bisa dipahami. Nanti penuntun jalan salib itu akan disediakan oleh sekolah minggu, pendamping sekolah minggu, dan mohon pengertiannya untuk mengganti biaya cetak. Sekaligus juga kita tahu bahwa Sekami ini membutuhkan dana di masa akan datang dalam rangka Jambore Nasional, dan kita akan menjadi tuan rumah. Artinya Keuskupan Agung menjadi tuan rumah untuk seluruh Indonesia. Dan dengan demikian pasti butuh dana. Kita juga butuh dana ke depan dalam beberapa perayaan, utamanya Raya Bunda Maria diangkat ke surga nanti ya. Jadi ini saya ingatkan dari awal. Terus yang terakhir, hari Rabu abu itu kita sudah mulai masa pantang dan puasa. Maka diingatkan kepada kita, pantang dan puasa itu pada hari Rabu abu. Dan setiap hari Jumat kita wajib berpantang. Setiap hari kita wajib untuk berpuasa. Berpuasa mengurangi makanan, dan berpantang tidak makan makanan istimewa. Berpuasa berarti hanya 1 kali makan kenyang dalam sehari, ya. Dan selebihnya kita tidak makan kenyang sekali. Kalau 2 takar, lalu ya mungkin tinggal 1. Itu namanya bagi kita ini berpuasa. Jadi berpuasa tidak berarti bahwa tidak makan sama sekali. Makan tetapi diukur. Untuk apa? Untuk mengingat saudara-saudari kita yang kekurangan.
dan kita mau berbagi dengan mereka, itulah yang kita masukkan dalam aksi amplop APP untuk kita sumbangkan untuk kebutuhan mereka yang jauh lebih menderita daripada kita. Jadi ini pengantar singkat saja. Lebih kurangnya hari Rabu Abu akan dibacakan semua aturan pantang dan puasa, tetapi biasanya ada yang sudah memilih bahwa jam 6 pagi itu sudah berpantang dan berpuasa. Ya, ada kebiasaan orang-orang tertentu, maka saya awali untuk mengumumkan hal ini. Saya kira ini baik menjadi perhatian kita sebelum sampai pada pengumuman hari Rabu Abu itu. Surat gembala uskup juga akan dibacakan kepada kita pada hari Rabu Abu dan seterusnya. Mohon kita atur waktu untuk mengikuti perayaan, apakah jam 7, jam 12 atau jam 6 sore, supaya kita bisa menerima abu sebagai tanda pertobatan dan mengingatkan akan kelemahan kita, sekaligus mengingatkan bahwa kita akan kembali kepada debu suatu saat, kita akan meninggalkan dunia ini. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih atas pelayanan bagi mereka yang bertugas pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kelompok sound system, kelompok dekorasi. Dan tanggal 18 bersama saudara-saudara kita memasuki hari raya Imlek, tahun baru Imlek. Kita bersyukur bersama dengan mereka untuk merayakan hal ini. Moga-moga di tahun yang akan datang berkat Tuhan semakin melimpah. Dan untuk itu biasanya di malam Imlek itu seluruh keluarga berkumpul untuk mengenangkan arwah para leluhur yang sudah mendahului dan berkumpul bersama untuk mengingat kebersamaan dalam seluruh situasi itu, untuk saling memaafkan, saling meneguhkan. Mudah-mudahan dengan tahun baru itu lalu kita semakin membuka hati kita untuk menjalaninya dengan baik. Seperti sapaan sabda pada hari ini, kita tetap satu dalam doa dengan mereka. Mari saudara-saudari, kita akhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Sebenarnya perayaan hari raya Imlek itu menurut kelompok Mandarin minggu depan akan dirayakan bersama di misa kedua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 701. Pujian kepadamu Tuhan yang sudi jadi santapan kami. Dikala tumpuan harapan, sumber keselamatan bagi kami.